Oke kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Kali ini saya mau membahas tentang ini ada salah satu alat capture yang murah, USB capture. Ini harganya sekitar Rp800.000 ya, karena memang kita pahami tidak semua orang memerlukan capture yang harganya jutaan, karena memang tidak semua harus berkualitas bagus. Mungkin untuk tempat ibadah kecil atau yang teman-teman yang ingin cukup untuk ngevlog, saya kira tidak perlu alat atau alat capture yang mahal. Yang penting kualitasnya masih pantas untuk ditonton. USB HDMI capture ini harganya sekitar Rp800.000, jadi dia cuman capture HDMI aja. Biasanya sih menggunakan Temlink untuk IC-nya. Ini inputnya USB 3, connect langsung ke USB 3. Jadi yang perlu diperhatikan, usahakan kalau membeli sesuatu yang berhubungan dengan capture itu minimal USB 3 karena transfer rate-nya sudah lumayan besar. Kemudian dia juga ada mic in. Ini mic in ini kalau kita mau input dari source luar, tidak embed dari HDMI. Kemudian di sini ada HDMI in dan juga ada HDMI loop out. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan HDMI capture ini yang murah ini dengan Blackmagic Design ATEM Mini. Jadi dari sini, dari kamera saya masukkan ATEM Mini, kemudian ATEM Mini nanti saya capture ke dalam Vmic, dan outputnya Vmic akan keluar ke outputnya ATEM akan masuk ke dalam HDMI capture. Jadi inputnya nanti pasti sama. Kita lihat saja perbandingan gimana kualitasnya. Oke, sekarang saya record dulu. Nah, kita masukkan satu persatu. Kita masukkan Blackmagic Design dulu atau ATEM Mini capture-nya. Kalau ATEM Mini capture melalui USB 3 ke Type-C. Kamera. Kemudian kita masukkan Blackmagic Design. Saya gunakan 80 dan 50V sesuai dengan project Vmic saya. Oke. Nah, ini untuk ATEM ini sudah masuk. Kemudian yang kedua, saya add input kamera. Ini untuk USB 3 HD video capture. Oke. Kita add input juga. Nah, ini 50p, PAL 50p. Oke, sudah masuk. Blackmagic Design dan USB 3. Kalau secara warna sih memang ada perbedaan. Untuk lebih memudahkan, saya akan tambahkan teks di sini supaya kita gampang untuk melihat mana yang ATEM dan mana yang capture Cina ini. Kita masukkan teks saja, teks title. Ya, saya masukkan title saja. Mungkin agak besar supaya kelihatan. Saya masukkan ini, oke. Saya tulis di sini ATEM Mini. Kemudian saya tambahkan satu lagi, add input title. Nah, yang ini USB 3 capture. Oke. Sekarang saya akan coba link ini dengan ATEM Mini. Ini ATEM Mini ini. Oke, ATEM Mini. Kemudian yang ini adalah USB capture. Ya. ATEM Mini USB capture. USB 3 capture. Ini ATEM Mini. Ya, betul. Jadi secara warna
ATEM ini memang lebih gelap. Ini unsur gamanya emang lebih besar. Kalau USB Capture 3 memang dia ada kompresi, jadi warnanya sedikit lebih pudar, cuman dia akan lebih terang. Dia juga sedikit kekuningan atau yellowish. Cuman secara garis besar sih tidak masalah, mengingat harganya juga berbeda sangat jauh. Sekarang kita cek menggunakan warna. Nah, kalau ATEM ini memang warnanya cenderung natural. Nah, ada unsur merahnya banyak. Lihat tangan saya ini, bagian tangan ini. Kalau USB Capture 3 dia akan lebih soft atau lebih cerah, lebih terang. Kalau ATEM ini lebih natural dan lebih gelap. Kita zoom ke warna. Nah, kalau di ATEM ini warna merah akan terlihat lebih merah daripada USB Capture 3. Kalau warna lainnya hampir sama, karena ini terlalu puyeh. Warna di USB Capture 3 ini cenderung ke lebih merah jadi orange. Kalau warna hijau, warna kuning, warna orange, biru ini hampir sama. Jadi memang seperti di tangan ini, warna merah cenderung hilang atau berkurang, sehingga tangan saya ini menjadi lebih kuning. Kalau di ATEM ini terlihat masih ada unsur warna merah. Oke, untuk kita cek delay-nya. Kalau delay, seperti kita lihat, ATEM ini terlihat bergerak lebih lambat daripada USB Capture 3. Jadi untuk delay, ATEM ini lebih lambat. Kalau USB Capture 3 ini lebih cepat. Perhatikan. USB Capture 3 lebih cepat dibandingkan ATEM ini. Sekarang kita lihat untuk panning. Ini adalah masalah semua capture card. Kita cek jika menggunakan software atau menggunakan aplikasi, biasanya dia bermasalah di bagian panning seperti ini. Biasanya tidak smooth seperti menggunakan switcher atau hardware panel. Itu lebih smooth untuk output ke proyektor ataupun screen. Jadi memang kalau menggunakan software ini kemungkinan besar akan terjadi lag seperti ini, cuman ini tidak begitu nampak. Jadi kalau kesimpulan saya, mengingat harganya yang terpaut sangat jauh, USB Capture ini dibandingkan ATEM ini, ya menurut saya sih worth it atau ya cukup lah, mengingat harganya yang sangat murah dibandingkan dengan capture bermerek seperti ATEM dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau coba untuk ada pertanyaan juga dari teman, misalkan ini menggunakan dua capture, apakah juga bisa? Saya coba saja sekarang. Saya masukkan capture kedua, kemudian kita loop. Sepertinya itu tadi ada suara USB terkoneksi. Saya nggak tahu ini bisa dua unit capture atau tidak. Kita cek, kita masukkan dari in ke out aja, kita loop dari sini. Ini HDMI in, kemudian kita loop dari HDMI out. Oke, kita cek. Sekarang sudah ada dua capture. Saya mau lihat apakah dia bisa menggunakan dua perangkat. Nah, seperti ini.
Oke, kita cek, kita add input kamera. Di sini sih sudah terdapat 2 piranti yang terdeteksi USB 3 HD video capture. Kita cek aja. Teman-teman bisa cek ya, ketika ini saya masukkan, kita beri input. Nah, dia sudah keluar. Ini udah keluar. Artinya input kita masukkan, ya keluar. Kita copot lagi, ya keluar. Artinya saya bisa menjelaskan kalau USB capture ini bisa digunakan untuk lebih dari 1 capture. Kalau secara kita compare tadi, kalau kita ambil kesimpulan, cuman akhirnya tidak mempengaruhi secara kualitas. Menurut saya bedanya sangat tipis. Seperti kita perhatikan, yang pertama adalah masalah warna. ATEM ini di sini dia memang lebih natural, maksudnya lebih seperti apa yang ada tampak dalam kamera. Kalau USB Capture 3 ini memang dia lebih soft atau lebih, kalau puyeh enggak, karena warnanya masih cukup bagus. Kemudian segi delay, kita lihat lagi sekali lagi. ATEM ini lebih delay, dia bergerak lebih lambat daripada USB Capture 3. Kalau masalah moving hampir sama, tetap ada lag karena hampir semua hardware kalau menggunakan software atau aplikasi seperti ini akan ada lag, kecuali menggunakan PC yang sangat bagus atau sangat kuat dan juga menggunakan capture yang uncompressed seperti Decklink Duo dan teman-temannya itu. Kalau ini sudah kompres semua. Alat ini juga plug and play, jadi tidak perlu driver. Oke, sekian review saya tentang USB 3 HDMI capture dengan harga yang sangat murah ini, sekitar 800.000. Ya, saya kira oke, worth it, cukup lah kalau digunakan untuk sekedar ngevlog atau presentasi atau video conference yang tidak memerlukan banyak moving atau pergerakan. Saya kira alat ini masih cocok atau masih cukup untuk difungsikan sebagai capture card yang lumayan. Oke, sekian dari saya, Omen Mitra Visual. Sampai jumpa lagi.